Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, informasi yang kali ini akan saya bagikan ini dari ayobandung.com ya Bapak Ibu. Memuat judul segini gaji P3K paruh waktu 2024. Honorer yang gagal seleksi di tahap 1 dan 2 wajib tahu. Beritanya ini bagus ya, judulnya saya nggak tahu ini isinya seperti apa Bapak Ibu, tapi yang jelas wacana untuk teman-teman yang gagal di P3K yang penuh waktu, maka pemerintah akan coba untuk dialihkan nanti kepada paruh waktu. Hanya kan mekanismenya belum jelas seperti apa ya, sistem cara kerjanya, berapa lama harus bekerja, kemudian gajinya berapa. Nah, itu admin belum menemukan ya regulasi terkait dengan pengaturan bagaimana mekanisme cara kerja P3K paruh waktu. Tetapi paling tidak ini judul menarik sekali. Berapa sih sebenarnya gaji ya P3K paruh waktu 2024? Terutama bagi teman-teman yang memang gagal di tahap 1 dan tahap 2 ya Bapak Ibu. Kalaupun memang tahap 2 belum dilaksanakan, baru tahap 1 sedang selesai, proses penyelesaian gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita izin ya untuk membacakan informasinya. Pemerintah akan mengimplementasikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part-time sebagai salah satu cara untuk merekrut tenaga honorer. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memberikan pilihan ya, untuk honorer yang jadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Memang ada dua pilihan. Konsep P3K paruh waktu ini ditujukan untuk memberi solusi kepada ASN agar tetap bekerja tanpa terancam pemutusan hubungan kerja, terutama di tengah kebijakan penghapusan tenaga honorer. Jadi kalau alasannya penghapusan pemutusan kerja, rasanya itu sudah kewajiban negara ya untuk mempertahankan teman-teman honorer yang agar tetap bekerja. Tapi masalahnya gajinya bagaimana gitu ya, penghasilannya seperti apa begitu. Kan berbeda sekali ya dengan penuh waktu ya, jelas ya, regulasinya jelas. Kemudian pegawai P3K paruh waktu diberikan kesempatan ya, pegawai P3K paruh waktu diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu. Oh, jadi nanti paruh waktu dulu begitu ya. Nanti yang akan datang baru penuh waktu. Setelah, nah ini Bapak Ibu, melalui evaluasi kinerja dan memenuhi persyaratan administrasi. Jangan-jangan nanti ikut tes lagi gitu ya. Lalu apa beda antara P3K paruh waktu dan penuh waktu? Nah, berikut diantaranya ya Bapak Ibu nih perbedaan antara P3K paruh waktu dan penuh waktu. Gaji P3K paruh waktu lebih ringan, jangan lebih sedikit lah begitu ya bahasanya ya. Jadi gaji P3K paruh waktu lebih ringan, bukan lebih ringan, lebih sedikit bagi anggaran pemerintah karena besarannya tidak akan melebihi gaji, jelas ya. Namanya juga paruh waktu, separuh waktu lah gitu ya. Nah, besaran gaji P3K disesuaikan dengan tugas, bidang, dan tanggung jawabnya, serta tidak mengharuskan P3K paruh waktu berada di kantor sepanjang hari. Nah, ini nih masalahnya nih. Berapa hari ya di kantornya, kemudian berapa lama, berapa jam gitu kan. Lalu pembagian tugasnya seperti apa gitu, harus jelas nanti regulasinya. Ya gitu, mekanisme secara kerjanya harus diperjelas. Ya, selama ini memang saya sendiri Bapak Ibu nih memang belum pernah membaca terkait bagaimana mekanisme dan lain-lain dari paruh waktu ya, cara kerja dari paruh waktu. Jadwal kerja, nah ini P3K paruh waktu juga berbeda dari P3K penuh waktu, yakni disesuaikan dengan kesempatan waktu yang berlaku. Gimana ini ya, nggak kebayang lah begitu ya Bapak Ibu. Keuntungan dari status P3K paruh waktu ialah kedudukannya sebagai aparatur sipil negara yang lebih tinggi daripada honorer. Hanya beda status doang. Yang kami butuhkan itu sebenarnya bukan itu ya. Pertama status, yang kedua penghasilan. Ya, ini penghasilan nih gitu ya Bapak Ibu. Ini penghasilan PMK kalau memang standar UMR misalnya nggak masalah lah ya begitu. Tapi kalau hanya tidak berubah sistem gajinya gitu,
Ya, yang biasa terima 400.000 per bulan tetap 400. Yang biasa terima 500.000 per bulan tetap 500. Nah, itu kan namanya apa ya? Ya, tidak merubah nasib gitu ya. Tidak ada perbaikan nasib kalau begitu. Jadi hanya sekedar untuk mempertahankan status tadi honorer tadi ya, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Mudah-mudahanlah pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab tentu terhadap masyarakatnya ya, terkait dengan penghasilan P3K paruh waktu ini untuk diperhatikan. Kehadiran juga sama ini. Kehadiran paruh waktu ini diharapkan mampu mengakomodir tenaga honorer agar tetap memiliki pekerjaan dan pendapatan tanpa mengemban beban anggaran pemerintah. Ya, tanpa menambah beban anggaran pemerintah. Ya, sama aja honor kali ya, begitu Bapak Ibu. Nah, di Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 83 tahun 2022 mengatur standar biaya masukan yang dijadikan panduan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara. Di PMK katanya di Bapak Ibu 83 tahun 2022 itu tentang biaya masukan ya. Biaya standar masukan tahun 2023. Di sininya memang nomor 83 tahun 2020 dikeluarkan tahun 2022 tapi berlaku untuk anggaran tahun 2023 ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti dibuka ya. Ada apa sebenarnya di PMK nomor 83 tahun 2022. Nah, salah satu aspek penting dalam PMK ini adalah ketentuan terkait besaran gaji tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah. Ya, iya sih memang. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu kan tadi berbeda-beda ya tiap instansi. Nah, isi pokoknya katanya nih, isi pokok PMK nomor 83 ya tahun 2022. Nah, standar biaya masukan PMK ini merupakan standar biaya masukan yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam menyusun anggaran. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini ada besaran nggak? Oh ya, di sini nih. Jadi standar ini memberikan acuan bagi setiap instansi agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengaturan gaji tenaga honorer PMK 83 tahun 2022 mengatur rentang ya Bapak Ibu, gaji untuk tenaga honorer di berbagai instansi, mulai dari 2 juta hingga 5.610.000 per bulan. Benarkah begitu? Silakan nanti dibuka ya Bapak Ibu untuk PMK tadi, PMK nomor berapa tuh? PMK nomor 83 ya tahun 2022. Silakan nanti dibuka Bapak Ibu, benarkah ini 2 jutaan sampai 5.610.000. Besaran gaji ini disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan lokasi kerja honorer, serta memperhatikan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi. Akhirnya Bapak Ibu kembali ke daerah masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih ya sudah menyimak ya paparan singkat ini terkait dengan P3K paruh waktu ya 2024. Yang jelas Bapak Ibu mekanisme dan lain-lainnya seperti apa, jadwal, sistem penggajian, kemudian berapa lama bekerja, lalu tugasnya apa. Nah, ini yang harus diatur juga ya oleh regulasi dari pemerintah supaya tidak ngawur begitu. Baik Bapak Ibu, itu ya tentang apa namanya P3K paruh waktu 2024. Saya doakan semoga teman-teman yang ikut seleksi baik di gelombang 1 maupun gelombang 2 lulus ya, agar tidak termasuk kepada paruh waktu tetapi masuk ke dalam ASN P3K penuh waktu. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.